Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya tentunya dengan Bu Reta. Masih di pembelajaran biologi SMPK Santa Maria II Malang. Kali ini kita masuk ke bab yang pertama, yaitu mengenai zat aditif makanan dan zat adiktif. Untuk kali ini saya akan pecah menjadi dua, saya akan bagi menjadi dua. Di awal kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai zat aditif makanan, seperti apa, bagaimana, dan apa saja contoh-contohnya. Baik, kita akan mulai. Yang akan saya jelaskan pada bab ini itu adalah pengertian dari zat aditif, Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis zat aditif makanan. Dan yang ketiga, dampak penggunaan zat aditif makanan bagi kesehatan. Mari kita mulai dari pengertian zat aditif terlebih dahulu. Zat aditif ini adalah zat yang ditambahkan pada makanan. Dari kata add artinya adalah tambah, ya, ditambahkan. Karena memang secara pengertian, zat aditif makanan adalah zat yang ditambahkan dalam makanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas atau cita rasa makanan tersebut. Jadi makanan menjadi semakin enak, tampilannya semakin cantik, dan kemasannya semakin menarik. Itulah peranan utama sebenarnya dari zat aditif makanan. Nah, tujuan dari pemberian zat aditif itu sendiri adalah yang pertama, untuk mempertahankan nilai gizi makanan. Ada beberapa makanan yang mudah membusuk sehingga beberapa waktu saja nilai gizinya akan berkurang. Tetapi dengan pemberian zat aditif ini, nilai gizinya itu akan tetap sama atau tidak jauh berbeda dengan awal pengemasan. Nah, ini tentunya sangat berperan penting dalam menjaga mutu dari makanan itu sendiri. Kemudian yang kedua, agar makanan lebih menarik. Banyak kita temukan makanan-makanan dengan bentuk yang menarik, menggiurkan, dengan warna yang berbagai macam, tentunya akan menarik minat konsumen. Nah, pemberian pewarna ini tentunya tidak semuanya berefek positif. Banyak juga efek negatifnya yang tentu sangat buruk bagi kesehatan kita. Kemudian yang ketiga, agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. Jadi kualitasnya nggak berubah. Dijual ke konsumen dalam kurun waktu yang lama, dia tetap stabil. Bentuknya masih menarik, walaupun mungkin disimpan beberapa tahun. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan cita rasa makanan. Makanan menjadi lebih enak, menjadi lebih menggugah selera. Di sini saya ambil contoh yaitu pemberian MSG atau pemberian penyedap rasa. Secara kesehatan, secara medis, memang hal ini tentu tidak baik bagi kesehatan. Tetapi sekali lagi, pemberian zat aditif ini memang salah satunya untuk meningkatkan cita rasa makanan itu sendiri. Nah, kita sebagai konsumen harus pintar memilah-milah itu. Harus pintar memanage, katakanlah seperti itu. Kapan kita menghentikan atau kapan kita menyetop kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi pada prinsipnya pemberian zat aditif ini memang untuk menarik konsumen. Tapi secara kesehatan memang terutama zat aditif buatan itu sangat buruk terhadap kesehatan kita. Kemudian yang kelima, agar makanan lebih tahan lama disimpan. Kita mungkin bisa melihat di kemasan makanan-makanan kemasan ya, makanan-makanan kaleng. Di sana kita lihat tanggal produksinya. Biasanya bertahan cukup lama hingga 2 tahun. Tentu 2 tahun ini waktu yang cukup panjang. Daging kita biarkan begitu saja, besok tentu sudah busuk dalam kurun waktu hanya sehari. Nggak usah nunggu 1 hari ya, hanya beberapa jam saja kita biarkan tergeletak di luar, tentu akan memunculkan bau yang kurang sedap, menuju ke arah-arah pembusukan begitu. Tetapi makanan-makanan yang diberi zat aditif pengawet itu bisa sampai bertahan bertahun-tahun, dan tentunya ini tidak baik bagi kesehatan jika dikonsumsi terlalu banyak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, anak-anak, berikutnya kita ke jenis-jenis zat aditif. Apa saja, seperti apa contohnya, dan bagaimana?
Yang pertama adalah pemanis. Pemanis, dari kata-katanya saja ya jelas, untuk menambah rasa manis pada makanan dan minuman. Contoh yang dekat dengan keseharian kita yang identik dengan rasa manis tentu adalah gula. Dan jangan berharap semua makanan yang ada di sekitar kita menggunakan gula tebu yang alami. Ya, buang jauh-jauh pikiran itu. Karena tentu hal ini membutuhkan biaya yang cukup banyak, apalagi kalau itu dalam produksi skala besar. Makanan-makanan yang manis, snack, kue-kue yang ada di sekitar kita, umumnya menggunakan pemanis buatan. Memang tidak semuanya, ada beberapa yang menggunakan pemanis alami. Tetapi tentunya membutuhkan biaya yang cukup banyak. Biaya produksinya cukup mahal. Apa saja contoh dari pemanis? Kita ada pemanis alami dan pemanis buatan. Kita ke pemanis alami terlebih dahulu. Pemanis alami bisa kalian dapatkan dari gula pasir, gula Jawa, gula batu, gula aren berbeda dengan gula Jawa ya. Kemudian madu. Ini adalah pemanis alami yang memiliki resiko atau memiliki efek negatif yang sangat kecil, yang lebih kecil daripada pemanis buatan. Memang tentu ada efek negatifnya kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak. Gula pasir pun walaupun itu alami, tapi kalau dikonsumsi terlalu banyak bisa menyebabkan penyakit diabetes misalkan seperti itu. Dan yang kedua adalah pemanis buatan. Pemanis buatan contohnya adalah aspartam, siklamat, sakarin, dan asesulfam. Berbeda dengan pemanis alami, gula pasir contohnya, pemakaian pemanis buatan ini hanya dalam ukuran yang kecil atau sedikit saja itu memberikan rasa manis yang bahkan beribu-ribu kali lebih manis daripada pemanis yang berasal dari alam seperti gula pasir. Seperti ini bentuknya. Nah, itu. Nah, anak-anak, kita menuju ke efek sampingnya sekarang. Efek samping dari pemanis, contohnya yang pertama, asesulfam contohnya. Ini bersifat racun jika menumpuk terlalu banyak pada tubuh. Sehingga saya mengingatkan sekali lagi, jika kalian menyukai makanan-makanan ringan yang manis, tentunya kalian harus mempertimbangkan untuk tidak terlalu sering. Boleh memang ya, boleh, tidak ada larangan untuk mengkonsumsi ini, tetapi jangan terlalu banyak atau terlalu sering. Karena kalau ini menumpuk di dalam tubuh akan menyebabkan penumpukan racun dan yang akan menyebabkan racun ini terkumpul di hati, di mana hati memiliki peranan penting dalam menyimpan racun yang ada di dalam tubuh kita. Dan ini berimbas pada kerusakan hati kita. Yang kedua adalah bersifat karsinogenik. Karsinogenik adalah segala hal yang menyebabkan kanker. Ini bisa diakibatkan oleh pemanis-pemanis, misalnya siklamat, sakarin, dan asesulfam. Jadi sedikit saja, hanya beberapa sendok teh itu ya, itu bisa memunculkan rasa manis yang amat sangat berbeda sekali, jauh sekali dengan gula pasir. Dan yang ketiga adalah menyebabkan obesitas. Obesitas dan diabetes mellitus. Penggunaan pemanis alami seperti gula pasir itu ternyata juga berimbas negatif jika konsumsinya berlebihan, menyebabkan orang terlalu gemuk atau penyakit kencing manis atau biasa disebut dengan istilah DM atau diabetes mellitus. Oke, kita masuk ke zat aditif yang kedua yaitu pewarna. Nah ini dekat sekali dengan keseharian kita. Kue-kue di makanan-makanan di sekitar kita banyak sekali yang menggunakan pewarna buatan. Fungsi dari pewarna adalah agar makanan terlihat lebih segar dan menarik sehingga menimbulkan selera orang yang memakannya. Kita tahu kalau makanan itu ditampilkan indah dan menarik,
tentu kita ingin makan. Ini meningkatkan selera makan kita. Kita lupa bahwa di balik warna-warna cantik itu ada begitu banyak zat-zat beracun di dalamnya. Tetapi tidak semua makanan berwarna dari pewarna buatan. Ada juga yang dari atau berasal dari pewarna alami. Seperti ini. Nah, ini adalah tartrazin. Ini adalah pewarna buatan yang memunculkan warna kuning. Apa saja pewarna alami yang ada di sekitar kita? Yang pertama adalah daun pandan. Daun pandan memunculkan warna hijau. Kemudian kunyit memunculkan warna kuning. Ini biasanya di nasi kuning ya. Kemudian temulawak, kluwek ini memunculkan warna coklat. Biasanya yang suka kuliner ini kluwek ini yang menyebabkan rawon ini menjadi berwarna gelap. Kemudian cabai, tomat, bit ini menghasilkan warna merah. Dan tentunya pewarna-pewarna alami ini aman bagi tubuh. Ya, aman bagi tubuh, tidak memiliki efek samping ya. Semuanya baik. Nah, ada juga seperti cabai walaupun memang secara secara kegunaan untuk pewarna tidak ada masalah, nggak ada efek samping, tetapi kalau dikonsumsi secara berlebihan tentu akan memunculkan penyakit-penyakit tertentu. Jadi hati-hati yang suka pedes ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada pewarna buatan. Pewarna buatan ini banyak di sekitar kita. Ada yang legal, ada yang ilegal. Yang legal yang dibolehkan oleh pemerintah itu adalah pewarna kue yang memang ditambahkan dalam jumlah yang hanya sedikit untuk memberi penampilan yang menarik pada suatu makanan. Tetapi ada kalanya banyak pedagang nakal dalam tanda kutip menggunakan pewarna-pewarna kain yang dipakai di industri-industri untuk mewarnai makanan. Nah, ini jelas ilegal dan melanggar undang-undang. Apa saja pewarna buatan? Yang pertama adalah pewarna merah. Ini bisa kita dapat dari amarat, karmoisin, eritrosin, ponsio 4R, dan rodamin B. Hati-hati untuk ponsio 4R dan rodamin B ini berbahaya sekali. Ya, itu efeknya luar biasa, apalagi dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dan dengan jumlah yang banyak. Biasanya ini ada di saus-saus tomat yang saus-saus tomat yang dijual murah itu banyak menggunakan pewarna-pewarna kain. Kemudian yang kedua, pewarna hijau kita dapat dari pewarna buatan jenis Fast Green FCF. Pewarna kuning kita dapatkan dari tartrazin yang ada di gambar itu. Kemudian bisa didapatkan dari sunset yellow atau quinoline dan methyl yellow. Yang keempat adalah pewarna biru, bisa dihasilkan dari pewarna buatan patent blue atau indigo carmine. Indigo carmine ini juga agak semi-semi ungu gitu ya. Kemudian yang kelima itu adalah pewarna ungu, biasa menggunakan violet GB. Ya, ini yang digambar yang ada di slide itu adalah pewarna kue dan itu diperbolehkan, tetapi memang dalam ukuran yang sedikit, tidak boleh berlebihan. Apa saja efek samping pada pewarna buatan? Yang pertama, menyebabkan asma atau alergi juga, misalnya pada ponsio 4R dan tartrazin. Jika dikonsumsi terlalu banyak atau berlebihan, menyebabkan alergi, bisa sesak nafas atau gatal-gatal. Berikutnya adalah penyebab karsinogenik. Karena memang secara umum, semua zat aditif buatan itu memicu resiko atau memicu munculnya kanker. Misalnya adalah siklamat, sakarin, dan asesulfam. Mohon maaf, di situ tertulis siklamat, sakarin, dan asesulfam ini adalah pemanis ya. Harusnya yang betul itu hampir semua pewarna buatan ya, menyebabkan karsinogenik. Itu boleh kalian coret begitu ya. Karena ada kesalahan di sana. Jadi penyebab karsinogenik pada pewarna buatan tuh hampir semua jenis pewarna. Ya. Tentunya seperti ponsio 4R itu juga berbahaya sekali. Kemudian efek yang ketiga adalah penyebab hiperaktif pada anak.
kita tentu menemukan fenomena-fenomena anak yang hiperaktif atau anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Akhir-akhir ini kecenderungannya semakin meningkat. Semakin pesatnya penggunaan pewarna buatan zat aditif makanan, ini pun juga memicu munculnya anak-anak yang juga berkebutuhan khusus. Jadi untuk ibu-ibu atau orang-orang yang mempersiapkan kehamilan, biasanya ada larangan tertentu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang menggunakan zat aditif, terutama pewarna. Kemudian yang ketiga ada pengawet. Pengawet adalah zat-zat tambahan makanan dan minuman agar makanan dan minuman tersebut tetap segar, bau dan rasanya tidak berubah, atau melindungi makanan dari kerusakan akibat membusuk atau terkena bakteri atau jamur. Nah, garam itu pun juga termasuk dari zat yang bisa mengawetkan bahan makanan. Kita ambil contoh seperti ikan asin. Kenapa muncul ikan asin? Tentu orang dahulu pun juga memiliki tips tersendiri agar ikan yang didapatkan atau yang dihasilkan jika tidak terjual itu tidak busuk. Jadi mereka memiliki konsep awal yang luar biasa bahwa garam itu bisa mengawetkan, dan memang benar. Ikan asin itu bisa dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, terus tetap awet karena dibantu oleh proses reaksi kimia yang dibantu oleh garam itu sendiri, sehingga proses pembusukannya berlangsung lebih lama. Apa saja pengawet alami? Yang pertama, kita mengenal ada garam tentunya, ada kayu manis, cengkeh, dan asam jawa. Ini ternyata bisa mengawetkan. Dan kita tahu seperti asinan ya, itu juga bisa diawetkan cukup lama, ya, asinan. Karena memang memiliki zat pengawet yang menyebabkan bakteri-bakteri tidak bisa tumbuh di dalamnya. Jadi zat-zat ini itu menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Peranannya seperti itu. Sedangkan bagaimana dengan pengawet buatan? Tentunya kemampuan mengawetkannya juga luar biasa. Ya, kalau yang pengawet alami hanya dalam kurun waktu yang tertentu, tidak terlalu lama, memang cukup efektif untuk mengawetkan, tetapi tidak bisa dalam kurun waktu yang lama. Tetapi untuk pengawet buatan ini bisa bertahun-tahun. Contohnya kita bisa bayangkan makanan kaleng seperti sarden itu ya, bisa sampai bertahun-tahun. Padahal kita tahu ikan itu sangat mudah sekali busuk, tapi bisa awet hingga 2 tahun misalkan, seperti itu. Tentu ini adalah peran dari pengawet buatan yang luar biasa. Walaupun kita tahu dampaknya pun juga luar biasa jika dikonsumsi terlalu sering. Apa saja pengawet buatan? Yang pertama ada asam benzoat. Ini bisa kita temukan pada sari buah, soft drink, dan sambal tomat. Kemudian ada larutan asam cuka, CH3COOH. Ini bisa kalian temukan pada roti. Ya, roti itu diawetkan dengan larutan asam cuka. Tidak selalu berasa asam, jangan dipikir cuka itu selalu berasa asam ya anak-anak ya, tidak. Kemudian yang ketiga ada asam sorbat. Ini merupakan pengawet buatan yang ada pada produk keju, margarin, dan selai. Dan yang keempat ada asam propionat. Ini bisa kalian dapatkan atau ada di dalam roti dan keju juga. Jadi roti itu memang adalah jenis makanan yang mudah sekali busuk. Kalau kamu punya di rumah, kamu biarkan di luar begitu saja, cukup 2 hari begitu saja, mudah sekali membusuk, saya yakin itu. Kemudian yang kelima ada natrium nitrat dan natrium nitrit. Ini yang biasa digunakan dalam produk olahan daging. Ya, natrium nitrat dan natrium nitrit. Ada pada daging, sarden, dan keju. Apa saja efek samping pada pengawet buatan? Yang pertama adalah menyebabkan iritasi, alergi, ya, misalkan natrium benzoat. Natrium benzoat itu cukup beresiko sekali ya, cukup beresiko pada kesehatan kita. Dan juga kalium sorbat. Nah, yang kedua seperti yang saya katakan sebelumnya, bersifat karsinogenik. Hampir semua jenis zat aditif makanan. Misalnya pada natrium nitrit, kemudian boraks dan formalin. Saya menghimbau kepada kalian untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang ada di sekitar kita.
ya. Ada yang banyak menggunakan boraks untuk mengenyalkan, ya, formalin untuk mengawetkan, padahal kita tahu formalin itu untuk mengawetkan mayat, ya. Jadi hati-hati, kita harus bisa menjadi konsumen yang cerdas supaya kita tidak mudah untuk terjebak dalam produk-produk makanan tidak sehat di sekitar kita. Kemudian berikutnya, sama seperti sebelumnya, penyebab hiperaktif pada anak, misalkan natrium benzoat. Natrium benzoat banyak kita temukan pada minuman-minuman bersoda atau minuman-minuman yang diawetkan dalam jangka waktu yang lama. Oke anak-anak, berikutnya kita ke zat aditif yang keempat. Zat aditif yang keempat yaitu penyedap. Penyedap di sini fungsinya adalah sebagai zat-zat tambahan makanan dan minuman agar meningkatkan cita rasa, biar rasanya enak. Selain agar rasanya enak, itu juga akan memunculkan rasa-rasa tertentu, seperti misalkan rasa barbeque, memunculkan rasa-rasa ayam panggang seperti itu ya, ayam panggang. Itu tentunya tidak murni dari ayam panggang asli atau barbeque asli, tapi itu ditambahkan dari zat-zat buatan yang akhirnya memunculkan rasa yang bahkan dikatakan mirip sekali dengan aslinya. Nah, ini yang ada di sekitar kalian, sering sekali kalian lihat ya. Orang biasa menyebutnya micin itu. Nah, apa saja penyedap alami? Tentunya orang dulu belum mengenal micin, belum mengenal MSG dan sebagainya. Tetapi, apakah makanan mereka tidak sedap? Tidak juga. Bahkan mungkin lebih sedap daripada makanan-makanan saat ini. Karena apa? Mereka menggunakan penyedap alami yang sudah ada turun-temurun. Di Indonesia ini cukup banyak. Contohnya kayu manis, cengkeh, daun pandan, garam dapur, terasi, bawang, bisa bawang merah, bisa bawang putih, pala, lada, ketumbar. Nah ini, sebenarnya kita sebagai orang Indonesia tidak terlalu banyak menggunakan MSG pun sebenarnya bisa karena kita memiliki bahan-bahan penyedap alami yang cukup banyak di Indonesia ini. Sedangkan mungkin kalau di luar negeri atau di luar Indonesia yang kekayaan alamnya tidak sebanyak kita, mungkin sering ditambahkan penyedap atau bahkan tidak sama sekali, sehingga kita tahu bahwa masakan Indonesia itu cenderung sedap, berbeda dengan masakan orang barat yang cenderung hambar. Karena memang bumbu-bumbunya ya, bumbu-bumbu, kemudian pala lada cengkeh, kekayaan alam ini itu banyak sekali kita temukan. Kita wajib berbangga dengan hal itu. Kemudian apa saja penyedap buatan? Ada MSG seperti yang saya katakan, monosodium glutamat, MSG. M-nya mono, S-nya sodium, G-nya glutamat. Ini yang orang biasa sebut dengan micin. Misalkan kalian melihat di kemasan makanan, kalian tidak menemukan kata monosodium glutamat, tetapi yang kalian temukan adalah mononatrium glutamat. Itu sama anak-anak, ya. MSG dengan MNG itu sama. Selain menyebabkan atau memunculkan rasa yang sedap, juga bisa memunculkan aroma atau rasa buah-buahan. Ambil contoh seperti yang pertama, oktil asetat. Ini bisa memunculkan aroma atau bahkan rasa jeruk. Hampir mirip, bahkan sangat mirip dengan aslinya. Jadi kalau kalian makan snack di luar, permen yang rasa jeruk, jangan berpikir itu adalah jeruk alami ya, itu adalah jeruk dari penyedap buatan. Kemudian ada yang memunculkan aroma nanas, etil butirat. Ada amil asetat, aroma buah-buahan, aroma buah pisang, maaf. Kemudian amil valerat, aroma buah apel. Vanili itu juga memunculkan aroma yang wangi dan sedap juga. Senyawa diasetil, senyawa mentol, senyawa eugenol, ya. Ini memunculkan rasa-rasa seperti segar di mulut dan memunculkan rasa dan aroma tertentu. Itu.
Ini ya. Kemudian, apa saja efek samping dari penyedap buatan? Yang pertama adalah penyebab penyakit Chinese Restaurant Syndrome. Nah, seperti apa Chinese Restaurant Syndrome? Maaf, sebentar. Oh, enggak ada di sini. Oke, mungkin enggak ada gambarnya, enggak apa-apa ya. Penyakit Chinese Restaurant Syndrome itu adalah penyakit yang memang pertama kali ditemukan di daerah China sana, di negara China sana, di mana ada beberapa orang yang mengalami sesak nafas, bahkan pingsan, kemudian muntah-muntah dan sebagainya. Ternyata ditengarai mereka baru mengkonsumsi makanan dari suatu wilayah yang penggunaan MSG-nya terlalu berlebihan, terlalu banyak, ya, sehingga dinamakan Chinese Restaurant Syndrome karena dari artikel yang saya baca, ini dari artikel yang saya baca ya, restoran-restoran di sana memang tidak semua itu banyak menggunakan MSG dalam jumlah dan dosis yang berlebihan, dan ini akhirnya memunculkan rasa pusing yang amat sangat, muntah dan pingsan akhirnya. Kemudian yang kedua, penyebab radang tenggorokan jika dikonsumsi terlalu banyak atau melebihi dosis. Makanya jangan heran kalau anak-anak zaman sekarang itu penyakit yang paling sering mereka derita adalah radang tenggorokan. Lebih banyak memang dibandingkan dengan orang-orang kita dulu. Kalau orang-orang dulu kan jarang memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan penyedap atau berpemanis buatan, sehingga resiko radang tenggorokan dulu jauh lebih sedikit daripada dibandingkan dengan sekarang. Kemudian yang ketiga adalah obesitas atau kegemukan. Terlalu banyak menggunakan penyedap buatan juga memicu kegemukan. Karena apa? Rasanya yang nikmat, rasanya yang enak, memicu untuk makan terus, ya, memicu untuk mengkonsumsi makanan itu terus, dan akhirnya menyebabkan obesitas. Oke. Berikutnya anak-anak, pemberi aroma. Pemberi aroma tertentu pada makanan atau minuman ini dapat menyebabkan seseorang ini berselera untuk makan. Apa saja? Untuk pemberi aroma alami ada kayu manis. Kayu manis itu memberi aroma yang wangi, ya. Ini biasanya pada es buah. Kemudian cengkeh, ini juga ada pada makanan-makanan kita, masakan-masakan Indonesia, masakan-masakan Nusantara. Ini yang memunculkan rasa dan aroma yang sedap. Daun pandan, nah ini juga memunculkan aroma yang segar. Daun jeruk, ini pada makanan-makanan Indonesia juga, dan pala. Aroma-aroma ini tentunya akan meningkatkan selera kita. Dan harapannya ini jika ini ditambahkan, ini akan meningkatkan mutu dari makanan itu sendiri. Tetapi ada juga yang menggunakan aroma buatan yang lain seperti tadi. Jadi pemberi aroma ini secara contohnya untuk aroma buatan sama dengan penyedap rasa, ya. Kalau penyedap rasa tadi MSG dan aroma dan perasa buah-buahan, ini pun juga sama. Contohnya seperti oktilasetat, sama seperti sebelumnya, memberikan aroma dan rasa buah jeruk. Etil butirat juga aroma buah nanas. Jadi tidak hanya rasanya saja, tapi baunya, ya, aromanya itu pun juga serasa buah aslinya. Nah ini, vanili juga kadangkala ditambahkan pada kue, ya, pada kue-kue yang ada di roti yang ada di sekitar kita untuk memberikan aroma wangi. Apa saja efek sampingnya? Yang pertama adalah penyebab alergi atau ruam seperti itu, keracunan. Kemudian penyebab radang tenggorokan jika dikonsumsi terlalu banyak atau melebihi dosis. Kemudian obesitas atau kegemukan. Jadi sama, ya. Berikutnya adalah antioksidan. Antioksidan ini adalah sejenis bahan makanan tambahan zat makanan tambahan yang berfungsi untuk mencegah ketengikan pada makanan. Makanan menjadi tidak tengik, nggak berbau apak begitu, ya. Nah, di sini antioksidan alami bisa kalian dapatkan dari vitamin C, asam askorbat, karena mengandung asam askorbat. Tokoferol atau vitamin E, jadi didapatkan dari buah-buahan, didapatkan dari produk-produk makanan alami seperti lecithin. Lecithin yang ada di gambar, ya, yang ada di sini, ini juga berasal dari kacang-kacangan. Jadi ini sifatnya antioksidan alami yang menyebabkan makanan tidak menjadi tengik.
Kemudian ada antioksidan buatan. Ini bisa kalian dapat dari BHA atau butil hidroksianisol. Ada BHT, butil hidroksitoluena. Ada TBHQ, tersiari butil hidroquinon. Dan ada propil galat. Ini semua berbahaya jika ditambahkan pada makanan dan dalam jumlah yang tertentu. Makanya dalam setiap makanan yang ada di sekitar kita, jumlah atau dosis antioksidan itu sangat sedikit, ya. Nah, seperti itu. Apa saja efek samping antioksidan buatan? Tubuh mudah lemas dan sakit. Jadi jangan heran kalau masa-masa sekarang ini kondisi orang yang mudah sakit, apalagi berusia muda, itu banyak sekali dibandingkan dulu. Karena juga pengaruh dari makanan, gaya hidup juga, pola makan. Yang kedua adalah penyebab kanker. Dan yang ketiga adalah penuaan dini jika terlalu sering atau terlalu banyak menggunakan zat ini. Kemudian yang ketujuh ada pengemulsi. Pengemulsi berfungsi sebagai untuk mencampurkan bahan-bahan ini agar terlarut dengan sempurna, ya, agar bahan-bahan makanan ini yang dimana dalam suatu makanan itu terdiri dari banyak sekali komposisi sehingga semuanya terlarut jadi satu, tidak menggumpal juga, ya. Ini dibantu oleh zat aditif, namanya adalah pengemulsi. Nah, pengemulsi alami itu bisa didapat dari telur, kedelai, tepung kanji, susu bubuk, dan madu. Jadi kadang orang membuat kue itu mencampurkan telur, sebenarnya tujuannya juga salah satunya agar tepung dan bahan-bahan yang lain itu bisa tercampur dengan baik. Nah, madu pun juga ternyata memiliki peranan yang sama. Sedangkan pengemulsi buatan, contohnya adalah gliseril monostearat, ada ester dari asam lemak, kemudian gliseril laktopalmitat, ya, dan CMC, karboksil mentil selulose. Ini adalah pengemulsi buatan. Oke, anak-anak, apa saja efek sampingnya? Yang pertama adalah sakit kepala. Tidak ada gambarnya di sini, mohon maaf. Kemudian penyebab kanker, terutama kanker payudara dan kanker rahim. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah sekuestran. Sekuestran adalah zat aditif yang mungkin jarang kalian dengar, ya. Sekuestran ini fungsinya adalah mengikat logam yang terkandung dalam bahan makanan sehingga kestabilan dan kualitas bahan tetap terjaga. Sekarang coba bayangkan, sarden misalkan, dikemas dalam bahan kaleng. Kalau itu dalam jangka waktu yang lama, yang dikhawatirkan adalah aroma logam, aroma besi itu akan merusak rasa dari makanan yang ada di dalamnya. Tetapi dengan bantuan sekuestran, ya, kualitas rasa makanan itu menjadi stabil. Jadi sekuestran ini berperan untuk mengikat logam-logam yang ada di dalam bahan makanan, ya, mengikat logam-logamnya sehingga makanannya kualitasnya terjaga. Sekuestran alami contohnya ada pada asam sitrat, asam fosfat, garam etilen diamin, tetraasetat atau ETA, asam pirofosfat, dan monokalium fosfat. Sedangkan sekuestran buatannya tidak ada. Semuanya alami untuk sekuestran. Alami dalam arti sebenarnya ada sih campuran bahan buatannya, tetapi lebih dominan yang alami. Ya, seperti asam sitrat itu bisa berasal dari jeruk. Asam sitrat itu bisa kita dapatkan dari buah jeruk, di mana punya kemampuan untuk mengikat logam juga. Efek samping sekuestran, nah ini, karena walaupun bahan alami, tetapi ada sedikit campuran bahan kimia yang berbahaya, bisa menyebabkan kerusakan ginjal jika dikonsumsi terlalu banyak, kemudian menyebabkan kanker, dan juga tubuh kekurangan kalsium dan mineral. Karena maksud baiknya adalah mengikat logam yang buruk, yang tidak baik bagi tubuh, ya, tetapi secara tidak langsung juga mengikat logam-logam baik. Sehingga saya kembali ke efek samping yang tadi. Efek samping yang ketiga, kalian lihat, tubuh kekurangan kalsium dan mineral. Kita tahu itu adalah jenis
mineral dalam tubuh yang juga baik bagi tubuh, tetapi ikut terikat oleh sekuesteran tadi. Berikutnya adalah pengatur keasaman. Pengatur keasaman itu adalah fungsinya adalah mengasamkan atau menetralkan dan mempertahankan derajat keasaman makanan. Makanan tetap asam, tetap kecut seperti pada awal produksi tanpa berubah sedikit pun, atau ya kalaupun berubah itu tidak banyak. Itu dibantu oleh pengatur keasaman. Pengatur keasaman alami itu bisa didapatkan dari asam jawa, jeruk nipis atau lemon, kemudian nanas dan kedondong. Ini yang memunculkan rasa asam yang awet ya. Sedangkan untuk pengatur keasaman buatan bisa didapat dari asam asetat, asam sitrat, asam tartrat, asam laktat, natrium bikarbonat, amonium bikarbonat ya. Ini memunculkan rasa asam yang cukup ekstrim karena sedikit saja itu asam sekali. Nah, seperti pada gambar itu citric acid itu asam sitrat. Ini biasa ditambahkan pada makanan atau ditambahkan pada beberapa produk makanan yang memberikan aroma buah ya, supaya asam ya, supaya kecut seperti itu. Apa saja efek sampingnya? Nah, asam itu akan memunculkan korosi gigi karena asam itu bersifat mengikis atau korosif. Jadi orang yang suka makan makanan yang asam itu kecenderungan memiliki gigi yang berlubang. Jadi nggak hanya makanan manis saja, jangan salah. Orang yang suka makan asam manis itu cenderung giginya berlubang. Kemudian yang kedua, jelas ya penyebab karsinogeni. Kemudian yang ketiga, karena terlalu asam, memicu asam lambung berlebih. Asam lambung sudah asam, masih ditambahi makanan-makanan yang asam lagi lainnya, sehingga keasaman atau tingkat keasamannya menjadi semakin meningkat. Ini bisa menyebabkan MAH. Oke anak-anak, jadi sekian penjelasan Bu Reta mengenai zat aditif pada makanan. Tentunya dengan pembelajaran ini saya harap kalian menjadi konsumen yang cerdas, memilah-milah, tahu kapan mengkonsumsi atau kapan tidak terlalu banyak mengkonsumsi. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi dianjurkan untuk tahu kapan atau tahu dosisnya, tahu takarannya, dan mana yang boleh serta mana yang tidak. Karena dari penjelasan tadi sudah jelas efek atau dampaknya bagi kesehatan kita tentunya kurang baik. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Bu Reta. Semoga video hari ini bermanfaat. Tentunya selain menambah pengetahuanmu, juga untuk bisa kalian sharingkan atau kalian bagikan dengan orang-orang yang kalian cintai. Tetap sehat, tetap semangat belajar, ya, jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan dengan baik. Salam sehat, terima kasih. Spirit of Mary.